Salam semesta, hidup itu jalani saja, meneladani akhlak Allah Al-Kabir. Kawan, kita semua tahu bahwa sifat sombong adalah satu dari sekian banyak sifat-sifat tercela. Justru sombonglah yang menjadi puncak dari semua sifat tercela tersebut. Sifat besar kepala atau sombong ini adalah sumber dari segala perbuatan tercela. Kita tentu masih ingat tentang kisah iblis dan kesombongannya ketika ia tidak mau memberikan sujud penghormatan kepada Adam alaihissalam dan membanding-bandingkan dirinya dengan Adam alaihissalam. Sebab kesombongannya, iblis menolak melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menganggap dirinya jauh lebih baik dibanding Adam alaihissalam. Bahkan ketika Allah memurkai dan melaknatinya, bukannya meminta ampun dan bertaubat, iblis justru berputus asa dan meminta penangguhan waktu agar ia dapat menggoda Adam serta anak keturunannya untuk menemaninya di neraka kelak. Kawan, Al-Kabir diartikan dengan Maha Besar. Hal ini menunjukkan pada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa Allah jauh lebih besar dibanding apapun. Kekuasaan, keagungan, dan kemuliaannya tidak mungkin dapat dilukiskan dengan goresan kuas seindah apapun, dan tidak pula dapat diungkapkan dengan kata-kata sebanyak dan sepuitis apapun. Yang kedua adalah bahwa Allah memiliki kesempurnaan wujud dari segi manapun. Ia kekal, terdahulu, tidak diawali dengan apapun, tidak pula akan berakhir dengan ketiadaan. Segala wujud yang ada di dunia ini semua berasal dari wujudnya. Dan lagi, apabila kita sebagai manusia dianggap sebagai makhluk yang paling sempurna, maka bukankah itu berarti bahwa pencipta kita jauh lebih sempurna? Sebab itulah Allah lah yang memiliki kebesaran dan hanya Allah lah yang pantas untuk bersikap sombong. Kawan, lagi pula tidak ada keuntungan yang kita dapatkan dari sifat sombong. Kita tidak akan pernah mau menerima nasihat. Bahkan kesombongan kita mendorong kita untuk menentang dan mengingkari semua kebenaran. Tidak pula ada yang mau berteman dengan kita, sebab kita terus meremehkan mereka dan membesar-besarkan diri kita di hadapan mereka. Kita mempersulit apa yang harusnya mudah, memperumit sesuatu yang sederhana, dan memberatkan sesuatu yang ringan, hanya sebab kita tidak ingin tersaingi. Kesombongan kita juga akan membawa kita tanpa sadar untuk menapaki satu persatu dari perbuatan yang menghasilkan dosa-dosa besar. Dan yang terburuk, kesombongan akan membuat kita dimasukkan ke dalam neraka, sebab kita telah lancang mencuri sifat ini dari Allah Al-Kabir. Sebagaimana firman-Nya dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi, Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'anni wahidan minhuma alqaituhu finnar. Kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah sarungku. Maka barang siapa mengambilnya dariku, yakni berperilaku dengan salah satu di antara keduanya, maka akan aku campakkan ia ke dalam neraka. Kawan, yang dimaksud dengan meneladani akhlak ini bukanlah dengan meniru kesombongan Allah. Kita tahu kebesaran Allah hadir sebab kesempurnaannya. Tetapi meski begitu, dengan kesempurnaannya Allah menyempurnakan kita dengan akal dan agama yang tercakup di dalamnya ilmu, akhlak, dan adab. Dan sebagai gantinya, kita meneladaninya
dengan cara yang sama, yakni membantu orang lain menyempurnakan dirinya, membantu mereka melengkapi kekurangan mereka dengan kelebihan yang ada pada diri kita. Tapi ingat, tetap dengan kesadaran bahwa sebagaimana mereka, kita pun memiliki kekurangan dan juga tengah berusaha untuk menyempurnakan diri. Dengan begitu, kita akan tetap rendah hati dan terhindar dari sifat sombong serta bangga diri. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.